Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kebetulan hadir di tengah-tengah kita dari Kementerian Keuangan RI. Di sini ada Ibu Dirjen Kekayaan Negara dari Kementerian Keuangan bersama staf dan Pak Dhani dari Dit Cyber. Untuk menyingkat waktu, pada siang hari ini kita akan merilis untuk yang kesekian kali pengungkapan kasus kejahatan cyber. Memang di tahun 2018 dan di tahun 2019 ada tren new dimension of crime, yaitu kejahatan cyber mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, setiap tahun boleh dikatakan peningkatannya hampir 100%. Bahkan di tahun 2019 ini kita melihat tren peningkatannya sampai dengan bulan Juni ini sudah mengalami peningkatan hampir 150%. Dan tren juga untuk kejahatan cyber ini berbagai macam modus operandi. Ya, baik yang penyebaran berita hoax, kemudian penghinaan, ujar kebencian, termasuk kejahatan-kejahatan penipuan dan lain sebagainya. Yang diungkap oleh Direktorat Cyber Barreskrim pada siang hari ini adalah jenisnya penipuan, ya, tapi dengan menggunakan teknologi cyber atau teknologi informasi. Kejahatan ini memang dari tahun 2015 ya sudah dilakukan oleh kelompok ini. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Direktorat Cyber dan dari Dirjen Kekayaan Negara akan juga menyampaikan. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tentunya sudah ada beberapa pelapor atau korban yang dirugikan akibat perbuatan daripada kelompok tersebut. Ya, kelompok ini sebagian besar nanti ditangkap di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Modus operandinya juga nanti akan dijelaskan. Jadi secara umum pelaku ini mencoba untuk menghubungi beberapa korban yang mengatasnamakan dari kantor, ya, pelayanan kekayaan negara dan lelang. Ya, dia menginformasikan bahwa ada lelang kendaraan roda 4 kepada para korban. Agar menang lelang, ya, diminta untuk mentransfer sejumlah uang tertentu. Ya, total daripada kerugian korban dari sindikat ini mencapai miliaran rupiah. Direktorat Cyber Barreskrim bekerja sama dengan Dirjen Kekayaan Negara Kemenku membongkar sindikat ini. Tentunya tidak berhenti sampai di sini. Kita masih mengembangkan kelompok-kelompok tersebut karena kelompok tersebut bermain cukup lama selama 4 tahun. Ya, ini pengantar dari saya. Untuk lebih jelasnya secara detail, saya persilakan nanti dari Direktorat Cyber menyampaikan bagaimana teknis pengungkapannya, dan kemudian nanti dari Ibu Dirjen, Ibu Tri juga akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah dari Dirjen Kekayaan Negara Kemenku dalam rangka untuk membongkar kasus ini dan memitigasi, ya, agar di kemudian hari kasus-kasus seperti ini juga tidak terjadi. Kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, saya persilakan untuk Pak Dhani. Baik, terima kasih Pak Karopenmas. Yang saya hormati rekan-rekan media. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Direktorat Tindak Pidana Cyber telah mengungkap sindikat penipuan online, di mana sindikat ini berada di Kota Medan dan korbannya cukup banyak. Korbannya adalah hampir seluruh Indonesia, jadi hampir merata. Para pelaku ini kita tangkap ada 5 orang. Yang pertama, Saudara HS ini sebagai pengendali. Ini berada di salah satu lapas yang berada di Sumatera Utara. Kemudian dibantu oleh 5 tersangka lainnya yang mungkin rekan-rekan bisa melihat. Ada Saudara MF, kemudian MA, AF, KRY,
dan AT yang rekan-rekan media bisa lihat di belakang kami, ini adalah yang membantu. Sementara pelaku utama saudara HS ini sekarang berada di lapas di Sumatera Utara dan sudah kita tetapkan juga sebagai tersangka. Jadi secara keseluruhan ada 6 pelaku tersangka. Yang modusnya adalah pengendali saudara HS ini melakukan komunikasi, mencari calon korban. Bisa dilakukan melalui dengan membuka akun Facebook, ya, dia berpura-pura sebagai pejabat, kemudian mencari pertemanan. Ada yang memang dia gunakan dengan random sampling, jadi disebar saja melalui SMS. Kemudian setelah ada komunikasi, yang bersangkutan kemudian menawarkan bahwa ada barang yang dianggap murah yang akan dilelang oleh KPKNL, dan setelah itu yang bersangkutan mengaku sebagai salah satu pejabat dari KPKNL itu. Kemudian si korban diyakinkan dan diperintahkan atau disampaikan untuk berkomunikasi dengan pejabat atau stafnya yang lain, sehingga itu yang menjadi keyakinan para calon korban bahwa ada staf dari KPKNL ini yang betul-betul dilaksanakan pelaksanaan lelang. Nah, setelah itu disampaikan untuk melakukan pengiriman DP dulu sementara, kemudian setelah itu akan dijanjikan untuk pelaksanaan lelang. Korban sampai dengan saat ini yang sudah terdata memang cukup banyak, yang baru melapor hanya 28, sementara ada beberapa juga yang masih belum mau melapor karena memang kondisinya yang mungkin tidak memungkinkan, mungkin karena malu dan sebagainya, sehingga tidak mau untuk dijadikan sebagai pelapor. Oleh karena itu kami menghimbau bahwa yang pertama, jangan sampai masyarakat ini mudah tergiur. Kemudian pastikan betul bahwa akun ini adalah akun yang memang betul-betul real. Kemudian yang berikutnya, selayaknya dikonfirmasi kepada instansi yang disampaikan, misalkan KPKNL, mungkin dicari websitenya ataupun call centernya untuk memastikan apakah betul lelang ini betul-betul akan dilaksanakan. Kemudian cara pengiriman, transfer, ini kebanyakan adalah dikirim kepada pribadi-pribadi yang sebetulnya pelaku sudah menghimpun. Kita sudah melakukan penyitaan, ini di depan rekan-rekan ada buku tabungan, ada ATM, ya, kartu ATM. Ini sebetulnya adalah pemiliknya masyarakat kecil yang tidak tahu menahu. Nah, oleh karena itu juga kami menghimbau bahwa setiap orang yang dipinjam namanya untuk sesuatu yang tidak jelas, saya kira ini tidak perlu dilakukan karena biasanya adalah dilakukan oleh para pelaku-pelaku penipu. Jadi ini adalah banyak nomor-nomor rekening yang dipinjam yang digunakan oleh para pelaku. Kemudian kepada pelaku kita kenakan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, sehingga ancaman hukumannya sampai dengan 20 tahun. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Dhani. Selanjutnya Putri, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak, kami khususnya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan lebih khusus lagi adalah dari Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih atas terbongkarnya kedok penipuan dengan mempergunakan modusnya adalah lelang. Itu yang pertama-tama, dan ini mungkin juga terima kasih lagi Pak karena adalah kita sudah menunggu hampir 4 tahun dan korbannya betul Pak tadi tidak banyak tapi memang tidak banyak yang bersedia untuk kita konfirmasi sebagai korban untuk dicatat atau kita laporkan kepada kepolisian. Pertama itu, terus kemudian yang kedua Pak, ada yang harus diperhatikan oleh masyarakat secara umum bahwa
Harus dipahami Pak, kami kalau melakukan lelang adalah tidak ada yang sifatnya bisa menjanjikan, baik pejabat atau siapapun, bahwa lelang itu adalah merupakan kegiatan atau aktivitas tawar-menawar, dan yang ditetapkan sebagai pemenangnya adalah penawaran yang tertinggi. Pejabat siapapun juga tidak bisa menjanjikan siapapun menjadi pemenang. Nah, ini modusnya kebanyakan karena dijanjikan sebagai pemenang dan konfirmasi bahwa dengan membayar nilai sekian adalah akan ditetapkan sebagai pemenang. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa untuk informasi semua lelang kita mempunyai informasi secara resmi melalui lelang Go.id. Jadi mohon masyarakat apabila mendapatkan penawaran itu bisa melakukan cek, selain kepada KPKNL juga bisa membuka lelang Go.id. Kalaupun terpaksa tidak bisa, kita juga bisa melakukan call center ke DJKN, karena kita mempunyai alamat yang gampang untuk diingat, yaitu 15991. Jadi konfirmasi apapun silahkan kepada KPKNL, kalau nggak KPKNL setempat bisa menghubungi call center ataupun membuka lelang Go.id. Dengan kejadian ini kami berharap adalah merupakan pembelajaran bagi masyarakat. Dijanjikan apapun harus konfirmasi seperti tadi Bapak sampaikan, dan ke depan semoga tidak ada lagi masyarakat yang bisa diberi janji-janji sehingga menyetorkan sebagaimana modus yang selama ini. Sekali lagi Pak, kami dari Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih atas prestasi. Bagi kami ini prestasi karena 4 tahun kami sudah melakukan, dan ini sudah merebak semakin banyak korban yang menyampaikan atau konfirmasi ke KPKNL. Demikian mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri. Rekan-rekan media, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Kalau udah nggak ada ya kita tutup nih. Ya? Orangnya kejauhan, dideketin tersangkanya, deketin, mepetin aja. Apa? Penyidik yang deketin, biar kenal. Ini ditangkap di Medan sama di Padang, kelompok ini. BB-nya cukup banyak, BB-nya ini. Cukup ya? Kalian yang bertanya? Baik, kalau misalnya tidak ada, saya sudah cukup. Sekian rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.